terjadi pembunuhan di Biaro pada tanggal 31 Oktober 2022 pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku dengan inisial JA melakukan tindak kekerasan kepada korban berinisial ZR. Motif pelaku melakukan tindak kekerasan kepada korban karena pelaku iri terhadap korban. Korban mengalami cedera pada leher karena pelaku melakukan tindak cekikan kepada korban. Korban ditemukan tidak bernyawa di halaman belakang rumah korban. Saksi mengatakan bahwa dia melihat pelaku keluar dari rumah korban. Saat ini, Pengadilan Negeri melakukan persidangan terhadap pelaku. Pelaku didakwa melanggar pasal 340 KUHP yang berisi tentang pembunuhan berencana. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum? Siap, Yang Mulia. Baik. Pada hari ini, Senin tanggal 10 November 2022, sidang Pengadilan Negeri Pamekasan memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor regular perkara 59-4-4-Pame-2022 dengan terdakwa Jofan Analku. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik? Bisa, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum, apakah Anda benar penasihat hukum dari terdakwa? Iya, Yang Mulia. Baik, silakan perlihatkan surat izin praktek saudara. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Saudari jaksa penuntut umum, apakah Anda ingin memeriksa surat izin praktek penasihat hukum? Boleh, Yang Mulia. Silakan. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Bolehkah saya lihat kartu identitas saudara terdakwa? Baik, Yang Mulia. Baiklah, nama saudara, Jufan Alko, tempat tanggal lahir, Batavia, tanggal lahir, 5 Januari 1990, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, di Ganyo Blok nomor 7, agama, Islam, pekerjaan, swasta, pendidikan. SMA. Oke, baiklah. Apakah Anda bersedia untuk mengikuti persidangan? Sedia, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Apakah penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Baik. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Bahwa terdakwa Jofan Analko pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2022 jam 10.30 waktu Indonesia Barat telah dengan sengaja dilakukan perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu mengingat pasal 84 ayat 2 KUHP. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Apakah Anda akan mengajukan surat keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, kepada terdakwa silakan duduk di sebelah penasihat hukum Anda. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Kepada jaksa penuntut umum silakan memanggil saksi ke ruang sidang. Siap, Majelis Hakim. Kepada saudara saksi Hafiz diharap memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudara Hafiz. Selamat pagi, Yang Mulia. Apakah saudara ada hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Oke, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia, Yang Mulia. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah saksi. Baik, saksi silakan berdiri. Ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Duduk. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberi keterangan yang benar. Dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika saudara tidak benar, maka saudara akan dikenai sanksi berupa pidana pemberian sumpah palsu. Apa bisa dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, saya kenal. Dia adalah teman tetangga saya, Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa?
Baru yang mulia, saya dikenalkan oleh korban. Kapan saudara melihat terdakwa keluar dari rumah korban? Hari Minggu 31 Oktober 2022 yang mulia. Apakah saudara mengingat sekitar pukul berapa terdakwa keluar dari rumah korban? Sekitar pukul setengah 11 pagi yang mulia. Apakah saudara melihat terdakwa keluar dari rumah korban? Iya yang mulia. Baik, terima kasih saudara Hafiz atas keterangannya. Baik, kepada jaksa, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan majelis hakim. Baik, silakan. Anda menemukan korban di tempat tinggal korban, bukan? Benar Bu jaksa. Sekitar pukul berapa Anda pergi ke rumah korban dan menemukan korban? Sekitar pukul 1 siang Bu. Inisiatif apa yang membuat saudara pergi ke rumah korban? Biasanya korban pada waktu siang selalu menyepuh halaman rumahnya, namun hari itu tidak Bu. Baik, terima kasih saudara Hafiz. Sekian dari saya, cukup hakim ketua. Penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia, Silakan. apakah saudara sudah lama mengenal korban? Sudah Pak, saya sudah bertetangga dengan korban selama 5 tahun. Lalu, apakah Anda sudah lama mengenal terdakwa? Tidak Pak, saya baru mengenal terdakwa 6 bulan terakhir. Lalu, apakah Anda yakin bahwa Anda lihat adalah terdakwa? Keberatan yang mulia, pertanyaan penasihat hukum adalah penyimpangan dari pembahasan kasus yang mulia. Baik, pernyataan diterima. Silakan kembali tempat, penasihat hukum. Apakah ada yang ingin ditambahkan oleh saudara saksi? Tidak ada Bu Hakim. Baik, kalau begitu saudara dapat meninggalkan ruang sidang. Kami mengajukan hasil autopsi dari para forensik yang mulia. Baik, kepada jaksa, silakan menghadirkan para ahli ke ruang sidang. Kepada para ahli, Dr. Abi Hurairah dipersilahkan masuk ruang sidang. Baiklah, apakah dokter bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik? Bisa yang mulia. Baik, boleh saya tahu riwayat pendidikan dokter? Saya S1 Fakultas Kedokteran UI, S2 dan S3 Kedokteran Fokus Forensik di Harvard yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenarnya, saya akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain dari kata yang sebenarnya. tidak lain yang kita sebenarnya. Akan dimulai keterangannya dokter. Baik, berdasarkan hasil autopsi yang telah kami lakukan, terdapat bekas cekikan di leher korban. Bekas cekikan ini membuat korban kesulitan bernafas. Cekikan pada korban diperkirakan dilakukan oleh orang yang mempunyai tangan yang besar. Bisa jelaskan ukuran tangan yang dimaksud dokter? Ukuran tangan yang mencekik korban adalah ukuran 23 cm dan terdakwa memiliki ukuran tangan 22,5 cm. Silahkan lanjuti dokter. Pada tangan terdakwa Anda bisa lihat ada sedikit cakaran. Terdapat tekstur kuku yang tidak merata dari kuku korban yang diduga melakukan penyerangan cakaran terhadap terdakwa. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih dokter. Apakah jaksa ada ingin bertanya kepada dokter? Sudah cukup yang mulia. Penasihat hukum, apakah ada ingin bertanya kepada dokter? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada dokter silakan meninggalkan ruang sidang. Baiklah, hari ini saya akan membacakan pembacaan putusan terhadap saudara terdakwa Jovan Nalko. Diharapkan jaksa dan pengacara mendengarkan dan menyimak. Sesuai dengan pasal 340 KUHP, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dalam kasus ini, terdakwa Jovan Nalko akan dihukum penjara 20 tahun.